Halo bro. Halo bro. Ini sudah janjiannya sebetulnya dari sekitar 1 tahun yang lalu mau ngobrol sama kawan saya ini. Kita di episode ini akan bahas, kita mau bahas tentang Buddhisme. Banyak yang pengen tahu sebetulnya, karena banyak juga orang yang salah paham kan tentang Buddhisme. Kemudian banyak orang yang ingin belajar. Nah, semoga di episode ini teman-teman yang nonton itu tahu, ya, dapat paham gambaran apa sih Buddhisme secara benar gitu, tentunya pemahaman yang benar tentang Buddhisme. Oke, kita ditemani dengan Mas Galuh. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit, Mas Galuh, kesibukannya sekarang apa, terus terakhir mungkin studi formalnya apa? Ya, terima kasih sebelumnya ini diundang oleh Mas Odi. Sebenarnya udah lama sekali dan baru bisa kesampaian saat ini, mungkin juga karena kemarin-kemarin saya juga susah dicari, kadang hilang kemana gitu kan. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Galuh Nur Fatah. Nama saya, dari nama sebenarnya kelihatan bukan orang Buddha, tapi secara secara batin saya menyatakan kalau ya saya Buddhis, tapi yang mungkin bukan Buddhis dari lahir. Pendidikan formal saya yang terakhir itu kebetulan saya baru diwisuda tanggal 24 Januari kemarin. Untuk gelar terakhir saya itu Magister in Philosophy atau Magister of Philosophy. Jadi pendidikan saya terakhir itu S2, dan bidang kajian saya memang saat kuliah kemarin itu memang fokus, mungkin sampai saat ini saya masih fokus di kajian filsafat timur, khususnya di Buddhist Studies, karena saya merasa banyak orang yang masih belum tahu sebenarnya Buddhisme itu apa, agama atau bukan, terus apakah belajar Buddhisme harus beragama Buddha atau tidak, terus tujuan akhirnya apa, fungsinya apa belajar Buddhisme itu seperti apa. Banyak orang yang masih belum paham, banyak orang yang masih salah dalam memahami, dan maka dari itu saya, ya, ini mungkin salah satu pengabdian saya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Buddhisme, karena setuju atau tidak setuju, kebudayaan bangsa kita itu juga dikonstruksi pada awal pembentukannya itu dari kebudayaan Hindu-Buddha di masa klasik dulu, dan pengaruhnya masih sangat terasa sampai saat ini. Oke. Mau langsung tembak aja ya. Santai. Ini betulnya bukan hanya keingintahuan dari teman-teman, sebetulnya dari saya pribadi. Kenapa tertarik dengan Buddhisme? Oke. Jadi saya boleh jawab sekarang aja ya. Jadi kayak sebenarnya gini. Dulu itu saya sebenarnya secara latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang sangat kuat background keagamaannya. Jadi buyut saya tuh punya pesantren, terus bapak saya alumni pesantren, terus keluarga saya itu semuanya dipesantrenkan. Mungkin cuma generasi saya di keluarga saya sendiri yang tidak melakukan pendidikan itu. Nah, saya sangat kental sekali dengan ajaran keagamaan di keluarga, yang sebenarnya saya sendiri tidak merasa, bukan merasa tidak nyaman ya, tapi ini bukan yang saya cari gitu. Saya merasa bahwa ada kekosongan, dan juga saya tidak puas dengan konsep ketuhanan yang personal, karena banyak sekali ya, kalau di filsafat itu kan ada problem atas ontologi Tuhan, tentang keberadaan Tuhan yang biasanya dikaitkan dengan permasalahan kejahatan dan lain sebagainya. Dan ketika saya berhadapan dengan realitas yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak kontradiksi yang ketika saya mencoba menarik lagi ke Tuhan, maka jawabannya ya sudah, ini adalah rencana yang terbaik dan Tuhan. Tapi saya paham maksudnya seperti itu tuh untuk kita bisa ikhlas dengan keadaan. Cuma saya punya sisi di mana saya tidak puas dengan jawaban itu, gitu. Karena mungkin ya dulu pas masih awal-awal kuliah, masih sering diskusi dengan orang tua zaman SMA SMP gitu, ada arogansi intelektual gitu untuk pertanyakan kenapa kita semua berbeda secara ontologis, terus kenapa
saya lahir sebagai anaknya bapak, terus dia lahir dari orang tuanya, pertanyaan eksistensial ya pertanyaan eksistensial, kenapa saya beragama ini, kenapa dia beragama ini, terus kenapa saya, mungkin ini permasalahan moral juga ya, permasalahan moral, misal tentang kok dia lebih baik dari saya, dia lebih kaya dari saya, kok saya lebih miskin dari dia, kok ada orang yang lebih parah dari saya, ada orang yang tidak punya kehidupan yang layak, bahkan sampai fisiknya pun tidak lengkap gitu, bahkan ada keadaan-keadaan yang abnormal gitu. Itu problem of evil itu ya. Jadi banyak kan misalnya kalau kita lihat di dalam diskursus filsafat ketuhanan itu, kalau problem of evil itu kan munculnya ateisme, munculnya karena adanya kontradiksi antara sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha bijaksana, maha segalanya, namun tetap ada fakta yang penderitaan, kejahatan gitu. Oke, mungkin ini Galuh, ketidakpuasan. Tadi kan kamu sebut ketidakpuasan ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ketidakpuasan dalam hal apa? Mungkin jurisprudensi kah, ataukah ritus, ataukah penjelasan yang sangat-sangat teologis dan dogmatis atau apa? Sebenarnya gini, saya dulu tuh orang yang tidak terlalu suka dengan ritual. Jadi kayak misalnya, urusan ritual, urusan ritus agama yang sangat pribadi kok kesannya orang ikut campur dalam tindak, meskipun itu anggota keluarga ya. Jadi saya sholat atau tidak sholat atau dan lain sebagainya, itu seakan-akan saya harus melakukan itu, dan itu akan berdampak negatif ke anggota keluarga saya. Padahal saya yang punya tanggung jawab atas diri saya sendiri gitu. Meskipun saya merupakan bagian dari anggota keluarga itu gitu kan. Nah, di situ yang nggak bisa saya terima, karena akhirnya saya belajar Buddhism gitu kan, karena tadi soal masalah penderitaan saya sambung lagi, karena akhirnya awalnya saya sangat teosentris bicara tentang mencari eksistensi Tuhan, terus akhirnya saya geser, jadi saya lebih ke permasalahan moral tentang penderitaan tadi itu. Kenapa kita semua menderita gitu. Jadi saya melihat bahwa dalam realitas siapapun yang hidup, entah agamanya A, B, C, D, E, F, G, itu mengalami fakta yang sama, itu mengalami penderitaan lahiriah, mengalami penderitaan batin. Nah, kalau di dalam Buddhism, Siddhartha Gautama atau Sang Buddha sendiri, dia itu mencapai pencerahan itu ketika sadar bahwa kita semua diliputi oleh hal-hal yang bermuara pada penderitaan, keinginan untuk hidup abadi, ingin hidup panjang, tidak menginginkan rasa sakit, ingin melekati hal-hal yang menyenangkan, terus bersama dengan orang yang dicintai. Itu hal-hal yang kita anggap secara moral baik, tapi sebenarnya itu adalah sumber dari penderitaan. Ketika itu tidak disadari oleh batin secara halus, maka itu akan terakumulasi dan misalnya hasrat untuk keluar dari penderitaan itu juga penderitaan ya. Berarti satu apa yang diandaikan itu, kekosongan atau ketiadaan? Kalau dibilang ketiadaan, gini, sebenarnya ada permasalahan juga secara etis dalam Buddhism yang sering disalahartikan. Jadi sebenarnya ada dua aliran besar yang sekarang yang eksis ya, Theravada dan juga Mahayana, yang punya esensi ajaran yang menggunakan terminologi yang sedikit berbeda. Buddhisme Theravada itu biasanya menggunakan kata anatta. Nah, anatta ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa segala entitas yang eksis dalam realitas ini itu hakikatnya tidak memiliki hakikat, tapi bukan berarti kosong. Nah, sedangkan yang sering disalahartikan itu ketika orang memahami kata sunya atau sunyata, yang sering digunakan dalam Buddhisme Mahayana. Padahal di Theravada juga ada sutta atau sutra atau diskursus yang Buddha pernah berikan yang bicara tentang sunyata. Nah, sunyata ini sering dipahami sebagai sebuah keadaan kosong tanpa esensi. Bukan tanpa esensi ya, kosong, hilang, nihil gitu kan. Nah, padahal dalam Buddhisme sendiri kecenderungan meyakini dunia ini kosong tanpa ada apa-apa, dan melekatinya itu jatuh pada salah satu pandangan yang salah, disebut sasata ditti dalam bahasa Pali.
Nah, ketika seseorang terjebak dalam pandangan Sasataditi ini, biasanya dalam kasus tertentu itu biasanya orang yang frustasi dengan kehidupan, menginginkan keadaan kosong tanpa ada hasrat tertentu, dan contohnya ya orang yang menghendaki dirinya bunuh diri karena frustasi kehidupan. Dia akan punya pandangan Sasataditi ini, dan ketika sudah melekati pandangan ini dan dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam pandangan Buddhis ya, itu punya kemungkinan besar untuk lahir di alam-alam bawah, alam hantu, alam raksasa, alam binatang. Kalau binatang nggak alam hantu, alam raksasa atau alam neraka gitu. Ya itu kosmologi ya, kita percaya atau nggak percaya. Tapi diskursus yang paling penting dalam Buddhisme itu adalah tentang penderitaan itu. Penderitaan, oke. Mungkin di episode ini kita nanti akan bahas di episode berikutnya ya. Di episode ini kita fokus kepada pengantar ya. Artinya bagaimana pemula itu bisa paham ya dengan cara yang benar gitu tentang Buddhisme. Nah, semisal saya nih orang awam bertanya kepada Galuh, Buddhisme itu apa sih? Nah, itu kan sama lah seperti kita orang filsafat pas ditanya sama orang filsafat apa itu kan simple pertanyaan itu, tapi susah gitu kan. Bagaimana merumuskan definisi yang kompleks menjadi satu hal yang simple tapi tidak mengurangi esensinya kan? Nah, misalnya kalau saya nanya kayak gitu dengan penjelasan yang mungkin mind catching gitu ya, orang begitu atau begitu denger itu langsung nangkep, oh ternyata Buddhisme itu ini. Mungkin bisa nggak digambarin? Buddhisme itu secara simpel itu nggak bisa dikatakan sebagai agama, tapi di sisi lain dia punya karakteristik yang juga agama. Tapi bisa juga dikatakan sebagai filsafat karena dia bicara soal tentang hidup, practical philosophy kan kalau di dalam filsafat praktis gitu kan, yang bicara tentang gimana kita bisa lepas dari belenggu kehidupan ini gitu. Tapi yang menjadi menariknya, Buddhisme ini tidak seperti agama-agama formal dalam tradisi Abrahamik yang menjadikan ritus dan juga posisi Tuhan sebagai center dari ritus keagamaan. Dan Buddhisme itu, Buddha sendiri tidak pernah bicara soal Tuhan dan tidak menjadikan ritus dan ritual itu sebagai hal yang penting. Itu perlu dicatat karena bagi orang Buddha atau penganut Buddhis atau orang yang mendalami spiritualitas Buddhis, ya itu berarti kan belum tentu dia beragama Buddha secara formal, tapi orang yang mendalami spiritual Buddhis itu biasanya mereka tidak fokus pada Tuhan, tapi fokus pada batin. Jadi kalau misalnya ini saya disclaimer dulu ya, bukan saya mencoba itu. Kalau di dalam tradisi Abrahamik misalnya kan dia akan dari dalam keluar mencari hal yang ultim, Tuhan sebagai hal penyingkapan tabir, penyingkapan tabir dan seperti itu. Nah, Buddhisme justru ditarik ke dalam ke batin yang halus karena kadang ada kekotoran-kekotoran batin yang menghalangi kita untuk mencapai satu keadaan batin yang halus, yang lepas dari segala belenggu dan memungkinkan kita itu nggak reaktif terhadap masalah-masalah. Karena masalah di dalam Buddhisme itu ada tiga macam kekotoran batin. Jadi ada disebut dosa, loba, sama moha. Dosa itu kebencian. Ini meskipun kita tahu kebencian itu tidak baik, tapi itu sering sekali di bawah sadar kita melakukan itu. Misalnya kita nggak suka sama seseorang, jadi kita enggan untuk bertemu, enggan untuk bicara. Nah itu sebenarnya bukan salah orang yang kita benci, mungkin dia buat salah sesuatu yang nggak kita suka, terus kita membencinya. Itu bukan orang yang kita benci yang salah, tapi batin kita yang bermasalah gitu. Ya, semisal bolehlah orang mau berkata apa, kita bisa selagi kita mengizinkan perkataan itu untuk menyinggung kita, ya dia akan menyinggung. Ya berarti gitu. Kembali ke diri sendiri. Oke, misal gini, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali orang yang ini ada yang mengklaim sendiri, self proclaim bahwa dia itu mental illness, ada yang ke psikolog gitu ya, dan kemudian orang sudah kembali mencari makna hidup dan seterusnya itu, dan kemudian kalau kita lihat sangat populer di media mainstream ya, misalnya kita ke toko buku, bagaimana literatur Buddhisme itu banyak diminati di samping filsafat Stoa ya, stoikisme ya. Nah, muncul pertanyaan,
ketika kita mempelajari Buddhisme, apakah kita harus Beragama belongs to atau kita harus menjadi orang Buddha secara teologi ya? Ya, jadi sebenarnya gini, Buddhisme itu awalnya itu tidak ada yang namanya upaya untuk membudiskan. Jadi di zaman Buddha hidup pun tidak ada upaya apapun untuk membuat orang menjadi orang Buddha. Karena pada sejatinya Buddha itu hanya mengajarkan orang untuk gimana lepas dari penderitaan. Cuma itu. Jadi dengan mengajarkan empat kesunyataan mulia dan 8 jalan mulia jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi empat kesunyataan, 4 kebenaran mulia ini mencakup tentang duka, tentang adanya duka. Duka itu apa dulu? Duka ini penderitaan. Jadi Buddha ini menyadari bahwa masalah setiap orang itu adalah penderitaan. Penderitaan karena melekati, atau tadi saya belum selesai jelasin soal loba, keserakahan. Itu termasuk keinginan untuk hidup abadi, keinginan untuk hidup panjang umur, itu masuk ke dalam loba. Kadang hal-hal yang kita nggak baik itu adalah hal yang membuat kita sakit secara mental, secara berlebihan, kalau itu berlebihan ya. Tapi intinya Buddha mengajarkan orang untuk bijaksana dalam, misalnya dia memiliki sesuatu, ya gunakan itu secara bijaksana tanpa harus melekati. Nah, itu terikat dengan loba, terus dengan kebencian dan dosa, dan terus tentang kebodohan batin. Jadi kebodohan batin atau moha. Nah, moha ini juga masalah yang kadang nggak kita sadari, karena orang nganggap makanya umat Buddha itu kayak diajarkan untuk mencapai kebijaksanaan dan dengan belajar apapun, mengetahui apapun itu agar dia lepas dari kebodohan batin ini, karena kebodohan ini juga bisa menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, kalau misalnya ditanya apakah syaratnya harus jadi orang Buddha? Tidak, karena Buddhisme ini bukan tradisi agama yang kayak mengajak orang untuk kalau kamu nggak di jalan ini kamu nggak selamat, nggak ada. Berarti nggak ada lock in nggak ada, gitu ya? Nggak ada. Hanya kalau misalnya dia ingin mengafirmasi dirinya sebagai Buddhis, misalnya dia merasa kalau di agama yang lain dia nggak cocok, terus dia ingin udahlah saya ingin full di Buddhis gitu, sebagai Buddhis, ya silahkan. Itu dia ketika sudah mengucapkan kalau dia berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, itu dia berarti sudah jadi umat Buddha. Tidak perlu melakukan upacara penahbisan dan lain sebagainya. Oke. Meskipun Jadi, kalau mau ya boleh. Ada metodenya lah ya. Ya. Prosedur gitu ya. Ada prosedur ketika ingin secara kafah lah, ingin secara total gitu ya. Dalam praktek hidup, dalam bagaimana dia memahami hidupnya, berperilaku itu sesuai dengan ajaran Buddha. Sang Buddha, maka ada prosedurnya gitu ya. Kalau prosedur yang secara formal kayak di Indonesia kan kita misalnya untuk menganut satu agama secara formal dan diakui dalam dokumen kan kita harus punya surat. Misalnya yang pindah ke Islam itu kan harus punya surat mu'alaf itu kan. Terus kalau yang Kristen harus punya surat mu'alaf. Nah, karena betul-betul harus ada dokumen itu, akhirnya Sangha, yaitu persamaan para biku itu akhirnya ya udahlah kita dibuatkan aja biar mengikuti peraturan alasan legal formal ya. Legal formal. Tapi kalau misalnya tidak perlu untuk merubah keterangan di AKTP dan dokumen itu tidak perlu sebenarnya. Saya tertarik ketika menjadi seorang Buddhis secara total. Itu yang kebayang saya itu ada semacam proses pengukuhan dalam diri sendiri. Kalau dalam Islam itu kan syahadat gitu ya, ikrar. Ya, sama lah misalnya dalam agama dalam tradisi Abrahamik ada ikrar. Dan apa yang dia sangkal juga di situ harus ada. Semisal ketika orang memilih untuk meyakini bahwa konsep ketuhanan A, maka dia akan menegasikan konsep-konsep yang lain. Nah, di Buddha ada nggak gitu, di agama Buddha? Kalau di Buddhis itu intinya kalau mungkin tadi harus syahadat kalau di Islam. Kalau misalnya di Buddhis itu cukup mengucapkan tadi. Jadi dalam bahasa Palinya ya, ini kan dalam tradisi Theravada itu ketika sudah mengucapkan tiratana atau triratna itu Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, ya dia sudah otomatis dia menyatakan dirinya berlindung kepada 3 permata,
yaitu Buddha, Dharma dan Sangha, ya dia sudah menjadi Buddhis. Nah, terlepas tentang penyangkalan yang lain, Buddha tidak pernah ketika Buddha hidup nggak pernah kayak kebenaran hanya milik apa yang kita yakini, yang lain itu nggak selamat. Nggak ada, karena Dharma yang Buddha ajarkan itu berlaku universal. Jadi yang selamat ya bukan cuma umat Buddha saja. Misalnya ada ada orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, mereka melakukan dharma, misalnya melakukan kebajikan, menolong makhluk hidup lain, berdana atau berderma atau sodako kalau di Islam. Dia akan melakukan karma baik dan itu akan mengkondisikan dia lahir di alam surga dalam pandangan Buddhis. Alam surga ini alam para dewa gitu. Nah, jadi nggak cuma umat Buddha aja yang bisa masuk alam itu, karena di agama yang lain pun, Islam, Kristen dan agama yang lain itu ada konsep surga itu sama persis. Cuma yang membedakan, kalau di agama yang Abrahamik cenderung menginginkan keabadian di alam surga. Nah, dalam Buddhisme surga itu tidak abadi, temporal. Jadi dia punya masa hidup di alam itu, yang nantinya dia akan masuk ke dalam siklus kelahiran tumimba lahir lagi, atau dalam bahasa Sanskertanya disebut punarbawa, dalam bahasa Pali disebut patisandi. Nah, ketika seseorang mengalami punarbawa, dia akan lanjut lagi ke kehidupan selanjutnya. Dan masuk surga itu dalam konsep Buddhis bukan berarti dia sudah tidak terlepas dari karma buruk. Ya bisa aja dia di alam dewa juga melakukan karma buruk. Nah, dewa-dewa yang melakukan karma buruk nanti bisa jatuh ke alam yang lebih rendah lagi. Jadi, dari alam. Semua itu ada dalam temporalitas ya. Temporalitas, dan yang menjadi menjadi puncaknya kalau di yang lain kan mencari keabadian yang di surga atau menghindari neraka gitu kan. Yang dua-duanya sifatnya abadi gitu kan. Nah, kalau dalam Buddhisme yang diinginkan itu mengatasi keduanya. Jadi mengatasi keduanya dan tidak lahir di alam manapun. Makanya pencapaian terakhir itu adalah nibbana atau nirwana gitu. Kalau dalam Hindu mungkin disebut moksa. Nirwana itu tidak sama dengan surga ya? Tidak sama dengan surga. Karena kalau kita masih bisa mendefinisikan nirwana sebagai satu alam, ya berarti dia alam. Sementara orang kebanyakan memahami nirwana itu adalah surga, gitu kan? Bukan. Oke, kalau kita lihat misalnya di Indonesia sendiri kan perkembangan Buddhisme ini sudah lama kan. Kalau secara sejarahnya kan, kita bisa melihat ada Borobudur dan seterusnya itu ya. Kalau dalam konteks kenegaraan gitu, apakah dalam Buddhisme itu juga mengatur misalnya kayak raja ini harus kan, kalau kita lihat sejarahnya kan dekat sekali dengan Hinduisme kan. Bagaimana Buddhisme melihat legitimasi raja, otoritas kepemimpinan dalam satu kawasan, raja lah misalnya? Ada nggak diatur itu? Gini, Buddhisme itu kan sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang sifatnya masif, apalagi tradisi awal, karena bicara tentang pencapaian pribadi untuk tidak lahir lagi. Nah, kalaupun ada, Buddha pernah membagi beberapa sifat pemimpin, mulai dari aditana, banyak, detailnya saya lupa. Itu ada kebijaksanaan, keberanian, tauladan yang baik, caga itu dia itu murah hati, murah harta, mau menyumbang. Itu ada sifat-sifatnya, tapi itu sifat yang umum harus dimiliki oleh setiap pemimpin atau raja dalam tanda kutip, dalam konteks, karena di zaman Buddha nggak ada presiden kan, adanya raja. Karena Buddha itu kan Buddhisme itu kan muncul di kontinen India yang secara kultural di situ ada sistem kasta yang sudah dimulai dari zaman Hinduisme sudah ada duluan di situ kan. Nah, kasta ini kan punya sistem politik tertentu. Misalnya ksatria punya tugas ini, brahmana punya tugas ini, waisya dan lain sebagainya itu punya tugas. Nah, kalau dalam Buddhisme kan sebenarnya Buddhisme itu muncul untuk mengkritik apa yang sudah ditetapkan oleh Hinduisme sebelumnya. Oke, itu nanti kita bahas di episode yang beda ya. Berarti memang
Kalau soalnya kita berangkat dari di Indonesia lah misalnya. Oke, kalau di Indonesia sendiri kalau Buddhisme itu karena kembali lagi tadi kan dia fokus pada diri sendiri, fokus pada pencapaian spiritual sendiri, jadi memberi ruang yang sangat terbuka untuk diskursus bagaimana membuat satu negara yang ideal. Karena kalau hanya menjadikan agama sebagai sebuah basic, agama itu punya kontekstual waktu yang tidak sama setiap kurun waktu tertentu. Jadi karena Buddhisme sendiri juga berkembang dia tidak stagnan, dia berkembang dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dijelaskan di sini akan ada penjelasan lagi, cari di sutta terus kita interpretasikan lagi. Jadi tidak letterlek dalam karena kebanyakan memang bicara soal pencapaian spiritual. Oke. Dia siapapun yang berdharma ya. Ya, apa istilahnya? Melakukan kebajikan. Dia akan menjadi pemimpin yang baik lah gitu kan. Ya, semua orang. Simpelnya ya, semua orang siapapun itu cuma pemimpin aja. Ya, oke. Dia memang berangkat dari hal yang sangat-sangat partikular dari diri sendiri gitu ya. Oke, mungkin di episode ini terakhir ini sebagai penutup. Misalnya teman-teman yang nonton atau saya yang ingin memperdalami Buddhisme gitu, ada rekomendasi bacaan nggak, Mas Galuh? Kalau saya dulu pertama kali belajar Buddhisme yang awal, Buddhisme yang paling dasar itu justru dari bukunya seorang Romo Katolik judulnya Buddhisme aja judulnya. Romo siapa? Romo Muji Sutrisno. FX. Nah terus kalau yang itu yang dalam bahasa Indonesia ya, itu paling dasar pengantar. Nah terus kalau yang yang bahasa Inggris itu bisa baca bukunya Getting Rumpert kalau nggak salah, judulnya itu Introducing to Buddhist Philosophy. Oke. Itu langsung ke filsafatnya ya. Dua buku itu ya. Buku itu sebagai dasar aja. Itu nanti kita tampilkan covernya seperti apa supaya mudah ditemukan lah gitu ya. Oke, thank you Mas Galuh. Kita ngobrol-ngobrol ini pengantar. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa tercerahkan gitu ya. Karena banyak hal-hal yang mungkin meleset ketika memahami Buddhisme itu ya. Oke, thank you Mas Galuh. Ya, terima kasih sama-sama.